Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek 2 kami, wisata Tebing Breksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, Eben Valentino Manalu dengan NPM 22071204. Pertama, saya akan memperkenalkan informasi tentang wisata dari Tebing Breksi ini. Tiket masuk wisata Tebing Breksi ini, satu orangnya adalah Rp5.000. Untuk tiket parkir, harga tiket parkir dari motor adalah Rp2.000, mobil Rp5.000, minibus Rp20.000, dan juga bus Rp25.000. Wisata Tebing Breksi beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Lokasi dari Tebing Breksi ini ada di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas dari wisata Tebing Breksi ini ada tempat parkir, musola, teater pertunjukan, jeep, ATV, spot foto, dan kafe. Sebelum menjadi lokasi wisata, Tebing Breksi hanyalah tebing bebatuan. Tak ada keindahan yang menarik wisatawan. Hanya tampak alam liar yang dieksploitasi manusia dengan cara penambangan. Di tengah terlantarnya Tebing Breksi, warga sekitar sesekali berdatangan di waktu sore. Tujuannya, sekedar menikmati senja di puncak tebing. Sebagian besar mereka adalah remaja, karena pesona alam di puncak tebingnya menyuguhkan panorama Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dari kejauhan. Dari situlah, warga sekitar Sambirejo mulai berpikir bahwa kawasan tersebut layak dikelola sebagai tempat wisata. Satu persatu diperbaiki, ditata hingga dibentuk oleh kelompok pengelola wisata Tebing Breksi. Tebing pun akhirnya dirubah, disulap menjadi karya seni yang sangat indah. Memanfaatkan seniman lokal Yogyakarta, tebing pun dipahat membentuk karya seni berupa tokoh-tokoh pewayangan. Anak tangga dan lokasi pertunjukan seni dibangun, semua dilakukan untuk memanjakan atau menjadi daya tarik wisatawan. Dan Tebing Breksi dibuka pada tahun 2015. Menurut hasil pengamatan kami, terdapat berbagai masalah yang dihadapi dari tempat wisata Tebing Breksi ini. Yang pertama, kurangnya tanaman di kawasan Tebing Breksi sehingga wisata Tebing Breksi terlihat kering. Yang kedua, kurangnya penerangan saat memasuki jam 17.45 atau maghrib sehingga pengunjung tidak bisa menikmati suasana di malam hari di puncak tebing karena berbahaya. Yang ketiga, tempat parkir masih di kawasan endapan abu sehingga jika siang hari banyak debu dan jika hujan banyak air yang akan menggenang dan menyebabkan tempat parkir menjadi becek. Yang keempat, masih banyak oknum yang memegang atau bersandar di pagar puncak Tebing Breksi sehingga dapat membahayakan keselamatan. Yang kelima, ditemukan masih banyak sampah sembarangan di atas Tebing Breksi sehingga puncak Tebing Breksi terlihat kurang bersih. Yang keenam, pagar pengaman di atas Tebing Breksi kurang rapat dan banyak celah sehingga dapat membahayakan anak kecil. Perkenalkan, nama saya Jawa Kristo dengan NPM 220712066. Ya, di sini kami sudah memikirkan solusi untuk masalah-masalah yang dimiliki Tebing Breksi. Untuk yang pertama adalah menambahkan beberapa pot tanaman sehingga kawasan Tebing Breksi tidak terlihat gersang. Selanjutnya adalah
mengganti tempat parkir diganti dengan kondok agar tempat parkir tidak berdebu dan tidak ada air mengenang saat hujan. Solusi selanjutnya adalah menambahkan pagar di puncak tebing beksi dengan menjadi pagar besi dan lebih rapat agar tidak membahayakan anak kecil. Selanjutnya adalah menambahkan penerangan saat malam hari agar saat malam hari di atas tebing beksi para pengunjung bisa menikmati suasana malam. Dan solusi yang terakhir adalah menambahkan tempat sampah agar pengunjung bisa memilah sampah yang ingin dibuang agar kebersihan tebing tetap terjaga. Tebing beksi ini memiliki beberapa potensi untuk bisa dikembangkan, dan di sini kami sudah memikirkan potensi untuk pengembangan tebing beksi. Nah, yang pertama adalah membangun museum untuk melihat jenis-jenis bebatuan dikarenakan tebing ini juga merupakan bekas endapan abu vulkanik purba, sehingga dapat menambah pengetahuan para pengunjung tentang sejarah tebing beksi dan berbagai macam bebatuan. Selanjutnya, menambahkan posko keamanan di kawasan tebing beksi karena tebing beksi cukup berbahaya untuk anak-anak, sehingga harus ada pos keamanan. Juga harus ada mobil siap siaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ada wisatawan yang terjatuh dari tebing atau tergelincir sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah memberi lampu dinding di pinggir tebing beksi sehingga ukiran-ukiran dan gambar yang ada di tebing bisa dilihat oleh wisatawan pada malam hari. Dengan menyiapkan potensi tadi, tentunya tidak menghilangkan kebudayaan dari tebing beksi itu sendiri, justru akan mengembangkan tebing beksi tanpa menghilangkan kekasan dan kebudayaan tebing beksi. Dan para wisatawan pun akan tertarik untuk datang ke tebing beksi. Di sini kami memiliki beberapa objek dari tebing beksi. Perkenalkan, nama saya Octavio Matthew Maraya Mengundap dengan NPM 2207121116. Di sini saya akan membahas fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di tebing beksi. Yang pertama yaitu kita dapat melihat bahwa ada fasilitas penyewaan jeep, di mana fasilitas penyewaan jeep ini terbilang cukup banyak di area di area wisata tebing beksi. Di mana selain kita dapat mengelilingi wisata tebing beksi, kita juga dapat mengelilingi wilayah sekitar. Selanjutnya yaitu tempat cuci tangan, di mana kami menemukan beberapa spot tempat cuci tangan yang ada di area wisata tebing beksi. Selanjutnya adalah area food court. Kami melihat bahwa area food court itu lumayan cukup banyak di wisata tebing beksi, di mana kita bisa membeli cemilan atau minuman ketika kita sedang haus atau lapar saat berkunjung ke area tebing beksi. Selain itu, kita juga dapat bersantai di kafe yang ada di area tebing beksi tersebut, di mana kita bisa santai bersama teman atau keluarga sambil menunggu sunset dan sambil menikmati wisata area tebing beksi. Dan yang selanjutnya yaitu sudah pasti, yaitu adalah area tempat parkir. Tempat parkir yang ada di area wisata tebing beksi itu ada lumayan banyak. Yang pertama itu adalah parkiran bus, yang kedua itu parkiran mobil, dan yang terakhir parkiran motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar denah tebing beksi. Yang pertama itu setelah kita masuk di sebelah kanan itu kita dapat melihat area parkiran bus, dan habis itu setelah kita jalan terus belok kanan, di sebelah kiri kita itu kita dapat melihat area teater, di mana area tersebut biasanya orang melaksanakan konser atau acara apa saja. Terus kita lurus kita dapat menemukan area parkir mobil. Dekat area parkir mobil adalah area food court, dan di sebelah utara dari area food court adalah parkiran motor. Selanjutnya adalah denah lokasi tebing beksi. Dari Google Maps kita bisa melihat bahwa
wisata tebing breksi itu di sebelah timur dari wilayah Yogyakarta, di mana itu merupakan arah menuju wisata Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu setelah kami berkunjung ke wisata tebing breksi, kami sempat mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di area tersebut. Menurut pengunjung, wisata tebing breksi sudah dikelola dengan cukup baik. Namun masih banyak sampah yang berserakan di atas area tebing breksi, di mana itu membuat keindahan dari wisata tersebut berkurang. Dan juga beberapa pagar pengaman di atas tebing breksi itu masih kurang aman untuk seorang anak kecil. Selanjutnya, selain kami mewawancarai pengunjung, kami juga mewawancarai salah satu petugas yang ada di wisata tebing breksi tersebut. Menurut petugas tersebut, wisata tebing breksi itu sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah. Mungkin masih bisa ditambahkan beberapa fasilitas atau apapun yang dapat membuat tebing breksi itu dapat berkembang dan baik. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Tebing breksi merupakan wisata yang cukup banyak diminati oleh para pengunjung, di mana para pengunjung biasanya datang ke tebing breksi itu untuk menikmati sunset yang ada bersama dengan teman, keluarga, pacar, dan lain-lain. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dari wisata tebing breksi tersebut. Salah satunya adalah dengan menambahkan museum, di mana di dalam museum tersebut kita dapat menambahkan batu-batu yang dapat menambah wawasan para pengunjung, dan juga kita juga ingin menambahkan pos keamanan, di mana jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung mengatasinya. Selain itu, di tebing breksi kita juga melihat banyaknya adanya acara-acara lain seperti konser dan lain-lain. Berikut adalah hasil dari kesimpulan kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Thank you.